Sebelum kita masuk ke kisahnya, bayangkan sebuah masa di mana kejayaan dan misteri berpadu, meninggalkan jejak yang hingga kini masih memikat dunia. Tahun 14 April 1912, Samudra Atlantik menjadi saksi bisu. Salah satu tragedi laut terbesar dalam sejarah manusia. Sebuah kapal raksasa yang dijuluki tak terkalahkan perlahan tenggelam ke dalam kegelapan malam, meninggalkan ribuan nyawa dan ratusan misteri yang belum terjawab hingga kini. Titanic bukan sekadar kapal, ia adalah mahakarya ambisi manusia pada awal abad ke-20. Dengan panjang 269 meter, berat lebih dari 46.000 ton, dan tinggi setara gedung 17 lantai, Titanic menjadi simbol kemewahan dan kekuatan teknologi. Di dalamnya terdapat kolam renang air laut, ruang makan megah dengan lampu kristal, dan kabin kelas 1 yang setara hotel bintang 5. Ditenagai oleh mesin uap raksasa dan rancangan lambung yang canggih, banyak orang, bahkan para insinyurnya sendiri, percaya kapal ini mustahil tenggelam. Sebuah keyakinan yang akan diuji oleh nasib hanya beberapa hari setelah pelayaran perdananya dimulai. Tahun 10 April 1912, pagi yang cerah di Southampton, Inggris. Ratusan penumpang berdatangan, mulai dari bangsawan kaya, pengusaha, hingga imigran yang mencari kehidupan baru di Amerika. Titanic perlahan meninggalkan dermaga, diiringi sorak-sorai dan lambaian tangan keluarga yang ditinggalkan. Di dek kelas 1, para penumpang menikmati udara laut dengan minuman segar di tangan, sementara orkestra kapal memainkan musik waltz yang indah. Di ruang makan megah, lampu gantung kristal berkilauan, sementara pelayan berseragam rapi menyajikan hidangan mewah. Namun jauh di bawah dek, di kabin kelas 3, para imigran tudan sederhana bercakap hangat, berdansa, berharap perjalanan ini menjadi awal hidup baru. Saat matahari terbenam di cakrawala, tak seorang pun menyadari bahwa setiap gelombang yang mereka lalui membawa mereka semakin dekat pada nasib tragis yang menunggu. Malam 14 April 1912, langit di Samudra Atlantik begitu jernih, bintang bertaburan, dan laut terasa seperti kaca tenang tanpa ombak. Suhu mulai turun drastis menusuk tulang. Di dek terbuka, beberapa penumpang masih bercakap hangat sambil menikmati udara malam. Tak sadar mereka berada di wilayah perairan yang dipenuhi gunung es. Di ruang dansa, orkestra tetap memainkan melodi lembut, sementara gelas-gelas kristal beradu pelan di tangan para tamu. Kapten dan kru di anjungan melaporkan pandangan yang terbatas. Karena tidak ada teropong, namun kapal tetap melaju dengan kecepatan penuh. Tidak ada yang menyangka, di balik langit indah malam itu, maut sedang menunggu hanya beberapa jam lagi. Pukul 11.40 malam, seorang pengintai di menara pengawas melihat bayangan besar di depan kapal. Gunung es, teriaknya melalui bel kapal. Kapten dan kru bereaksi cepat, memutar kemudi dan menghentikan mesin. Namun, dengan kecepatan 22 knot dan ukuran sebesar itu, Titanic tak bisa berbelok cukup cepat.
Beberapa detik kemudian, terdengar suara gesekan logam panjang, seperti pisau raksasa mengiris lambung kapal. Tabrakan itu nyaris tak terasa bagi sebagian penumpang. Tidak ada ledakan, tidak ada guncangan hebat, hanya sedikit getaran. Namun di bawah permukaan, air laut dingin mulai menerobos masuk. Membanjiri 5 kompartemen depan kapal, lebih dari cukup untuk menentukan nasib Titanic malam itu. Tak lama setelah tabrakan, air laut membanjiri lambung depan. Kapten Smith memerintahkan untuk menurunkan sekoci. Meski banyak penumpang belum mengerti bahaya yang sebenarnya, di dek suasana mulai kacau. Kru kapal berteriak mengarahkan penumpang. Sementara musik orkestra tetap dimainkan, usaha terakhir untuk menenangkan hati yang gelisah. Sekoci pertama diluncurkan setengah kosong karena banyak yang percaya Titanic tidak akan tenggelam. Namun dalam 1 jam, kemiringan kapal semakin terasa. Lampu mulai berkedip, teriakan memecah malam, dan air es mulai membasahi dek bawah. Ketika lambung kapal terangkat tinggi, beberapa penumpang terjatuh ke laut gelap yang membeku. Mesin si raksasa gerak, dan badan kapal pecah menjadi 2. Pukul 2.20 dini hari, Titanic menghilang di bawah permukaan, meninggalkan ribuan orang di air dingin dengan harapan yang memudar di setiap detiknya. Dari lebih dari 2.000 penumpang dan awak, hanya sekitar 700 yang selamat malam itu. Mereka yang bertahan, sebagian besar diselamatkan oleh kapal RMS Carpathia. Berlayar dalam keheningan menuju New York, meninggalkan lautan yang menjadi makam ribuan jiwa. Bangkai Titanic baru ditemukan pada tahun 1985 terbaring hampir 4.000 meter di dasar Samudra Atlantik. Kini, Titanic bukan hanya kisah tentang kemewahan dan tragedi, tetapi juga pengingat rapuhnya kesombongan manusia di hadapan alam. Dan setiap gelombang yang memecah di atas lokasi karamnya membawa bisikan dari masa lalu, seolah suara mereka yang tak pernah kembali. Sejarah selalu punya cerita, dan kita akan membongkarnya tanpa ribet. Sampai jumpa di kisah berikutnya.